Pandu Rosi Wijaya. Halo. Lu siapa sih, Du? Gua sekarang sibukan gua ngajar sih. Oh, berarti lu guru nih. Ya, gua sih nyebutnya gua guru abal-abal. Kenapa tuh? Karena nggak sesuai sama background gua dulu. Oh, Gua sambil ngerokok ya. Iya. Background lu dulu emang apa sih? Anjing, pecicilan banget gua dulu. Pecicilannya yang gimana tuh? Ya gua narkoba, ya gua judi, ya gua nyolong warung orang. Waduh. Serem juga ya. Nah, gua tertarik nih sama tadi lu ngomong lu narkoba. Sejak kapan lu mulai kenal narkoba? Gua kenal narkoba itu SMP kali ya, gua kelas 2. Setelah keluar dari pesantren jadi kacau gua. Oh, berarti lu sempet pesantren? Sempet pesantren 1 tahun doang sih gua nyantren. Selama lu kenal narkoba, berapa tahun tuh? Gua itu terakhir fasenya ganti-gantian sih. Misalkan gua dari obat itu gua terakhir pakai itu di kelas 3 SMP. Nah, ganja itu gua terakhir setelah lulus SMK. Nah, mabok ini gue selesai, udah gue ngerasa kayak capek banget buat mabok-mabokan segala macam kayak gini. Itu kuliah semester 3 gue. Oh, berarti narkoba yang pertama lu coba itu obat? Ya bisa dibilang itu sih. Oke. Nah, Lu kuliah di mana sih, Duk? Gue kuliah di Unpas di Bandung, Unpas itu apa ya? Universitas Pasundan. terus buat di Unpas sendiri nih, pergaulan di sana gimana sih? Kalau menurut gue normal-normal aja sih, nggak terlalu ekstrim yang kayak misalkan ada yang pakai ganja di kampus. Itu gue belum nemuin sih yang kayak gitu kating-kating gue. Emang kating gue juga nyaranin kalau lu kesini ke kampus jangan sampai bawa-bawa barang-barang yang kayak gitu. Kalau lu mabok ya udah silakan mabok aja. Cuman kalau untuk kayak ganja, sabu jangan sampai lu bawa ke sini. Itu pesan senior gua sih dari awal ospek. Kayak gitu. Nah, terus di fase lu pakai narkoba, hal positif apa sih yang lu dapat dari narkoba itu? Kalau dibilang hal positif mungkin banyak yang ngeklaim nggak ada positifnya dari narkoba. Cuman gua ada satu momen dimana gua ketika pakai narkoba gua buat karya itu gua kayak ngerasa anjing gua jago banget nih kayak gitu. Gua kayak ngerasa gua sebelumnya nggak pernah deh ngerasain kayak main gitar tuh kayak jago aja gitu. Gua kayak ngerasain jago banget main gitar tuh. Lepas gitu ya? Kayak berkarya tuh gua kayak nggak ada hambatan gitu. Biasanya kan gua kalau buat karya tuh kayak stuck nih, harus kemana ya, ini gimana ya, anjir gue kayak stuck aja gitu kalau dalam keadaan normal kayak gitu. Nah, terus tadi kan positifnya. Untuk hal negatifnya nih, dari narkoba yang lu rasakan sendiri apa? Kalau negatifnya mungkin banyak ya. Gue pengen ceritain dulu sih, ada hal konyol yang menurut gue kayaknya lucu sih buat diceritain. Itu di waktu gue SMP itu gue gara-gara obat pil Dextro lah, mungkin lu semua dulu tau lah di zaman 2008an tuh Dextro kayaknya santer banget gitu di telinga orang-orang. Gue tuh nyoba awalnya sih nyoba ya 15, tapi makin kesini gue kayak ngerasa kok kayak nggak mempan gitu di gue. Akhirnya gue nambah dosis, gue itu sampai nelen 75 pil sekaligus. Itu lucunya gue nggak tahu sih, gue nggak sadar. Temen gue sih, temen dulu kan zaman gue SMP nggak ada motor kayak sekarang kan. Dulu zaman gue SMP tuh berangkat ke sekolah tuh jalan kaki. Gue tuh kalau jalan kaki pasti ngelewatin perumahan. Nah, di perumahan itu ada anjingnya ngegonggong terus. Kata temen gue masuk terus pengen ngeberantemin tuh anjing. Itu. Ya gue mah nggak sadar ya, ini karena temen gue aja. Itu kan salah satu nih. Gue pengen tahu lagi nih, hal terliar lu
saat lu memakai narkoba, hal terliar apa yang pernah lu lakuin saat lu masih pakai narkoba saat itu? Kalau ngomongin terliar sih ada cerita lucu lagi nih. Di kelas 3 gua, kelas 3 SMP. Gua pas mabok obat, itu mah udah segala macem lah ya. Udah obat, udah ganja, udah mabok. Jadi sewaktu-waktu tuh di tongkrongan gua nggak ada yang punya duit sama sekali, duit udah habis, rokok pun nggak ada. Akhirnya gua kayak punya ide sendiri, kayak ya gue kan orang song ide banget ya, kayak kalau ada misalkan di tongkrongan gak ada rokok, gue pasti ngide kayak anjing gue nyolong aja lah. Nah trik gue nyolong tuh, gue so-soan keluar kampung, misalkan kayak ke tempat orang lain. Gue datang ke warung orang, gue beli rokok dong 5 bungkus. Kan si abangnya kan ngeluarin rokok 5 bungkus, gue cabut aja udah. Kan gue mikirnya, pasti lama nih dia keluar dari warungnya, pasti ribet kan. Warung-warung kecil pinggir jalan kayak gitu pasti harus buka pintunya dulu. Akhirnya gue ngide kayak, udah gue nyolong di warung orang aja lah, kata gue. Sampai itu gue diteriakin maling, gue mah gak sadar. Temen gue yang bawa motor itu udah kayak nangis di motor. Gue gak denger temen gue nangis. Lu kenapa nangis? Bego lu. Ini kita dikejar-kejar warga, anjing masa iya? Gue mah ketawa-ketawa aja, emang iya ya? Mana gue nggak ngeliat, gue nggak sadar, cuman kan temen gue ngomong kayak gitu. Itu sih yang menurut gue hal terkonyol yang menurut gue sampai gue dikejar-kejar warga. Gue ngerasain sih gue kayak ditendang orang, gue ngerasain di motor kayak ditendang orang. Cuman gue ya kayak apaan sih begitu doang. Nah, di fase lu pakai narkoba pasti ada titik di mana lu ketahuan sama orang tua lu. Oh, oke. Nah, itu kapan tuh? Nah, gue pernah sih gue ke gap itu. Sedih juga sih ini. Tadi kan konyolnya ya, tapi ini menurut gue sedih sih. Jadi dulu gue sebelum tobat lah ya, bukan tobat sih, berhenti. Ada sewaktu dimana gue juga dulu jadi bandar ganja. Itu barang gue udah siap order lah, ibaratnya udah siap jual, udah gue packingin. Terus gue ngide, anjir gue taruh lemari aja, gue pengen main dulu tadinya. Gue pengen main dulu ke temen gue, akhirnya itu barang bukti gue taruh tas, gue masukin lemari. Entah kenapa emang nyokap gue seneng, almarhum nyokap gue tuh seneng beberes kamar gue gitu. Terus gue nggak tahu awalnya ke gap, gue ditelepon sama bokap, Pandu sini pulang. Wah, firasat gue udah nggak enak, kayaknya bebek gue ke gap nih sama orang tua gue. Bener aja, pas nyampe rumah nyokap gue udah nangis-nangis, bokap gue juga udah kayak yang pengen main tangan lah. Mungkin udah jengah juga sama gue. Kayak gitu, akhirnya bokap gue pengen main tangan ke gue bilang ke bokap gue, Pak, Pandu tipikal orang yang nggak bisa dikerasin, karena semakin gue dikerasin, gue semakin parah. Akhirnya di situ mungkin bokap gue kayak, oh iya ya kali mungkin didikan gue atau gimana lah ya, mungkin bokap gue kayak ngerasa bersalah juga. Akhirnya gue nyampein juga bokap gue kalau pengen marahin Pandu mending obrolin pelan-pelan. Justru kalau kayak gitu malah lebih nyentuh ke hati gitu. Jadi gue kayak ngerasa malu, oh iya gue udah nggak bisa kayak gini terus gitu. Akhirnya bokap gue nyaranin buat udah itu bakar. Anjir, gue mikir kan ya suruh bakar ganja, ntar satu RT pada mabuk semua kan. Gue bilang kayak gitu. Ngaco aja lu. Hal apa yang bikin lu sampai akhirnya capek buat narkoba dan lu nemuin titik balik lu? Kalau itu mungkin gue bagi 3 sesi ya. Kenapa? Karena gue nggak langsung berhenti full total gitu. Dari sesi pertama itu gue berhenti di obat. Kenapa gue bisa berhenti di obat? Karena sewaktu gue pulang sekolah kan dulu gue pakai obat tuh setelah pulang sekolah ya, nggak mungkin gue pas sekolah gue pakai tuh obat karena
bokap gue juga masalahnya ngajar di situ, di sekolah itu kan. Gue nggak mau bikin malu bokap gue mulu lah. Akhirnya gue pakai setelah pulang sekolah, gue pakai 50 butir. Setelah itu gue pakai, gue kayak nggak sadar, gue tuh akhirnya gue main ke Cipondo Makmur tuh ada nama kampung lah namanya Cipondo Makmur. Di situ gue nongkrong sama temen-temen SMP gue kok ngerasa kayak keringet dingin keluar. Akhirnya gue disuruh tiduran lah sama temen gue tiduran sama temen gue tuh nggak tahu kenapa itu gue ngerasa aneh banget badan gue, kayak gue bangun tidur gue itu ngerasa pengen kencing. Gue udah ngerasa banget pengen kencing, udah pengen keluar nih air kencing gue bangun, gue buka celana, itu nggak keluar gue sampai bangun tidur buka celana sampai 7 kali tuh gue ngerasa kayak kok gue pengen kencing nggak keluar. Gue kayak ngerasa anjir dalam hati gue ya, gue kayak anjir gue kena ajab apa gimana nih ya. Nah dari situ gue berhenti dari obat. Nah kalau untuk berhenti dari ganja gue kayak ngerasa capek sih dulu. Gue ngerasa capeknya kenapa? Gue dulu bandar, emang dari ganja itu gue dapet duit banyak. Cuman, nah mungkin namanya duit jin dimakan iblis kali ya. Jadi gue ngerasa kayak nggak cukup aja gitu duit banyak. Tahu-tahu habis. Terus juga banyak pertengkaran sih gue di duit panas itu, kayak dikit-dikit gue berantem sama temen gue. Karena apa? Karena kayak orderan yang dia pesen itu nggak sesuai sama duit yang dihasilkan sama dia dijual, kan sistemnya setoran gitu. Gue di situ pasti berantem mulu sama temen-temen gue. Akhirnya gue kayak, jing gue ngerasa capek lah main-main kayak gini mulu kata gue. Emang sih duit banyak cuman nggak bikin gue kenyang gitu. Malah yang ada gue jadi berantem mulu sama temen gue. Oke, di situ gue berhenti. Untuk mabok, minum-minum itu gue berhenti di semester 3 karena ya itu gue ngerasa capek juga. Gue anjir, duit kosan gue perasaan abis mulu buat ngempanin orang. Maksudnya ngempanin orang tuh kayak gue untuk mabok-mabokan tuh gimana ya, gue punya duit yuk beli kayak gitu. Sampai gue mikirin makan pun buat besok-besok kayak nggak peduli gitu. Tapi saat itu enak nggak lo ngelakuin itu? Kalau dirasa enak ya mungkin karena dulu gue kayak masih nyaman kali ya, jadi gue kayak ngerasa ya enak-enak aja sih kayak gitu. Nah, lu jadi guru dari mana asalnya ceritanya? Nah itu sih gue juga sampai sekarang nggak ngerti kenapa gue bisa jadi guru gini. Karena gue background gue dulu kayak begajulan banget, yang dimana gue kayak anjing gue kayaknya ntar kalau udah gede jadi preman kali ya. Anjir gue jadi tahanan polisi kali ya apa gimana. Gue juga sampai sekarang pun nggak ngerasa anjing ini bener nggak sih gue jadi guru gitu. Gue kayak ngerasa kayak gue apaan sih kayak gitu, kayak gue sampai sekarang pun kayak mimpi gitu buat jadi guru tuh. Yang dimana dulu gue bangor banget gitu di sekolah kayak gitu. Nah terus kalau sekarang nih berarti udah bener-bener full stop, full berhenti? Full stop. Gue dulu sempet sih nyobain buat berhenti ngerokok. Cuman malah sakit gue. Gue pengen nyobain berhenti ngerokok, gue 3 hari. Kan mungkin karena lingkungan gue pada perokok kali ya, jadi gue kayak ngebatin gitu malah. Anjing gue enak banget yang ngeliat orang ngerokok. Jadinya gue malah jadi sakit gitu berhenti ngerokok, bukannya makin sehat malah jadi sakit gue. Kayak gitu. Pesan buat diri lu sendiri yang sekarang udah berubah, apa yang pengen lu ucapin dan apa apresiasi tertinggi lu buat diri lu sendiri sekarang? Dan kira-kira perkataan apa juga yang lu pengen ucapin buat orang-orang terdekat lu? Kalau dari gue sendiri ya, gue sih terima kasih banyak sama diri gue sendiri bisa bertahan sampai sekarang. Karena dulu di semester 5 gue sempet pengen bunuh diri. Kenapa gue pengen bunuh diri? Karena gue kayak ngerasa anjir kuliah gak beres, nyokap pengen cepet-cepet lulus, nyuruh gue cepet-cepet lulus. Terus juga kayak trouble di kehidupan gue, kayak mungkin kalau yang orang bilang sekarang quarter life crisis ya, yang dimana gue kayak ngerasa anjing gue kayak
ngapain ya gue hidup di dunia ini ya, kayak nggak berguna banget gitu buat orang-orang, buat orang tua gue ngerasa di situ kayak gue sampai curhat gitu ke nyokap gue, sampai telepon, sampai nangis lah, ini harus kayak gimana. Kayak nyokap gue cuman pesan udah lanjutin kuliah mah, kalau masalah biaya udah nggak usah dipikirin, orang tua mah pasti nggak ada pun diada-adain gitu. Namanya orang tua, kita kan nggak tahu orang tua minjem kemana. Ya gue terima kasih banget lah sama orang tua gue yang masih sabar sampai sekarang gitu ngurus gue. Akhirnya dari situ gue kayak ya udahlah, gue kayak udah harus berubah nih di semester 5 ini. Akhirnya gue lanjut lagi kuliah. Ya walaupun kuliah gue mungkin nggak kayak orang-orang yang normal 4 tahun, 3 tahun setengah mungkin yang cum laude, gue kuliah sampai 5 tahun setengah. Ya tapi gue apresiasi banget buat diri gue sendiri bisa sampai bertahan sampai sekarang kayak gitu. Satu kata buat orang yang masih pakai narkoba. Buat teman-teman gua yang masih pada make, atau adik-adik gua nih yang sekarang baru terjerumus di lingkaran setan, kalau menurut gua jangan lu buang-buang waktu sih make narkoba kayak gitu. Lu buang-buang waktu, kenapa? Bukan cuman waktu yang lu buang, fisik lu pun kekuras. Maksudnya kayak apa ya, efek samping dari narkoba itu hari ini besok belum ngerasain, tapi nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan lu bakal ngerasain yang dimana mungkin penglihatan lu udah mulai agak rabun, terus juga fisik lu yang kayaknya kok makin melemah, badan lu mungkin pada sakit. Di situ sih efek sampingnya. Oke, mungkin lu sekarang kayak happy make kayak gitu, cuman nanti tunggu 5 tahun selanjutnya. Oke, terima kasih Bandung. Oke, sama-sama.